Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa siqah dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Sahabat Markas Dakwah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan coba mengkaji terkait dengan memahami politik Islam, ya. Masalah muslimin rahimani wa rahmakumullah, seperti apa di dalam Islam? Apakah di dalam Islam juga mengkaji tentang masalah politik, ya? Dan sejauh mana urgensi politik itu di dalam Islam? Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam mengkaji tentang politik, ya. Dan hal ini yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Sedangkan politik itu adalah seni memperoleh dan mengelola kekuasaan, ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apakah Islam mengkaji tentang masalah politik? Iya, ya. Dan diantara konsep, ya, di dalam konsep Islam, ya, itu adanya politik atau yang disebut dengan politik Islam, ya, atau yang dikenal dalam istilah Arab itu adalah as-siyasah asy-syar'iyyah, ya, yaitu politik syar'i, ya, politik syar'i. Nah, ini kalau kita akan melihat, ya, perkara ini dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya, ya. Karena politik itu sendiri adalah seni memperoleh dan mengelola kekuasaan, ya, seni memperoleh, ya, kekuasaan, seni mengelola kekuasaan. Nah, itulah politik, ya. Dan nanti kita akan lihat berapa lama, ya, Rasul, para sahabatnya, kemudian kaum muslimin, ya, mereka di dalam mengelola kekuasaan di dalam Islam, ya, bagaimana mereka kemudian mengelola kekuasaan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ya, karena dengan politik dapat memperoleh kekuasaan, ya, sedangkan tujuan kekuasaan adalah untuk kesejahteraan baik secara duniawi dan keselamatan ukhrawi, ya. Jadi masya Allah, karena muamalah, kemudian kehidupan keseharian kita, mengatur dunia, mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan yang ada di alam semesta ini, itu perlu aturan, ya. Nah, nanti semua ini akan diatur, ya, yaitu dengan politik, dengan kekuasaan Islam yang diatur berdasarkan dengan aturan Islam, ya. Yang dengan tujuannya apa? Agar memperoleh kesejahteraan rakyat ini, umat ini, manusia ini, dan begitu juga akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, ya. Maka masya Allah, jadi di mana Islam pun mengatur tentang perkara ini, ya, mengatur tentang masalah politik, mengatur tentang masalah kekuasaan, ya, agar di mana kehidupan manusia ini dapat berjalan dengan baik, ya, terjauhi dari dolim-mendolimi, ya, kemudian jauh dari ketidakadilan, ya, kemudian agar mereka mendapatkan kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan dunia ini, ya, dan itu dengan keberkahannya akan mendapatkan pahala karena berusaha untuk mengaplikasikan daripada, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat akan memetik pahalanya, dimasukkan ke dalam jannahnya. Maka masya Allah, inilah, ya, jadi konsep Islam, politik dalam Islam, kekuasaan dalam Islam, dalam rangka untuk meraih kesejahteraan kehidupan ketika, ya, mereka masih di dunia,
dan juga untuk meraih keselamatan ketika kehidupan nanti di akhirat, ya. Karena kita mendapati banyak ayatnya, diantaranya disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Ya, nah jelas ini ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang politik Islam. Ayat Al-Qur'an yang mengandung di dalamnya konsep kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat. Ya, kita lihat di sini. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilus sholihat, dan yang mau beramal soleh. Ya, yang memiliki komitmen terhadap Islam, ya, yang ingin selalu beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, la yastakhlifannahum fil ardi. Sudah menjadi janji Allah. Kata Allah, akan kami berikan kepada kalian kekuasaan di atas muka bumi. Ya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana hal ini telah didapatkan oleh orang-orang sebelum kalian. Ya, dilakukan oleh para nabi sebelum Rasul, begitu juga dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nanti akan kita lihat, ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Ya, yang kemudian akan kami menangkan agama kalian yang diridhoi ini, ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Akan kami ganti, kata Allah, ya, rasa takut kalian dengan keamanan. Artinya apa? Untuk memberikan kesejahteraan ketika di dunia, memberikan ketentraman, kenyamanan dengan adanya kekuasaan Islam. Yang kemudian kekuasaan Islam ini mengatur umat, mengatur bangsa, mengatur manusia. Ya, maka apa? Ya, pasti ketika kehidupan manusia ini diatur berdasarkan dengan aturan Allah, yang akan lahir adalah keamanan. Yang akan lahir adalah kenyamanan. Ya. Maka nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu disebutkan, Rasulullah menyampaikan, sampai nanti ketika adanya para wanita yang mereka ingin melakukan ibadah ke Baitullah, yang itu tanpa membutuhkan pengawal. Kenapa? Penggambaran Rasul karena kondisi yang sudah aman, ya, kondisi kenyamanan, ya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan umat ini, manusia, bisa beribadah kepada Allah dengan tanpa mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun, dan barang siapa yang kafir setelah itu, yang menentang, yang menolak, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Maka Masya Allah, sehingga akan memberikan keselamatan nanti di akhirat, karena mereka ketika di dunia bisa beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dengan tanpa mensekutukan Allah sedikit pun. Dan modal yang paling besar utama nanti adalah, ya, dengan ketika mereka bisa mentauhidkan Allah, datang kepada Allah, kembali kepada Allah dalam kondisi al-muwahhid, sebagai ahli tauhid, ya, maka mereka akan mendapatkan keselamatan ketika nanti di akhirat, ya. Kemudian kita juga mendapati firman Allah di dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka adanya pemimpin-pemimpin, ya, yang mereka nanti akan memegang kekuasaan, akan mendapatkan amanah kekuasaan. Yahduna bi amrina, mereka akan memberi petunjuk, ya, berdasarkan agama kami, kata Allah, berdasarkan dengan Islam, berdasarkan dengan aturan Allah, berdasarkan dengan sunnah Rasul. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada para pemimpin-pemimpin tersebut al khairat, mudahnya mereka melakukan amal kebaikan, ya.
yang sehingganya itulah yang dapat untuk dijadikan qudwah karena ketaatan mereka, karena amanah mereka, karena kekomitmenan mereka terhadap syariat ini, terhadap Islam. Wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Ya, di antara amalan pokok yang bisa untuk dilakukan dari kebaikan-kebaikan itu adalah ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, mereka selalu datang kepada kami dalam kondisi seorang hamba. Ya, selalu terus mereka berusaha untuk memaksimalkan penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nampak jelas ya, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ya, jadi tujuan kekuasaan Islam, politik Islam ya, untuk mendapatkan kekuasaan dan juga untuk mengelola kekuasaan agar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat, kehidupan manusia, begitu juga dalam rangka untuk ya, memberikan keselamatan ketika kehidupan nanti di akhirat ya. Nah, masalah muslimin rahimakumullah, dimana karena kalau kita akan lihat fokus kekuasaan dalam Islam itu untuk menjaga doruriyatul khoms, menjaga 5 perkara yang sangat pokok, dan itu ternyata memang untuk kesejahteraan dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah hifdzuddin ya, untuk menjaga agama ya. Jadi agar umat ini nanti beribadahnya bisa baik kepada Allah, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi ya, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan baik ya. Kemudian yang kedua adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta ya. Maka dengan adanya kekuasaan Islam, adanya kepemimpinan di dalam Islam, nanti untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga harta ya, hifdzul mal, agar tidak terjadi dolim mendolimi di tengah-tengah masyarakat, tidak memakan harta saudaranya dengan cara yang batil ya, tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi ya. Nah, ini sangat diperhatikan betul nanti di dalam kekuasaan Islam. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aqli ya, yaitu menjaga akal ya. Maka tidak boleh di dalam Islam mabuk-mabukan, minuman keras ya, kemudian narkoba, sabu-sabu, yang itu akan merusak akal ya. Maka itu semua diharamkan di dalam Islam ya. Kemudian yang keempat adalah ya, yaitu hifdzun nafsi, menjaga jiwa ya. Maka nggak boleh untuk menyakiti, nggak boleh melukai ya, apalagi sampai kemudian membunuh ya, tidak boleh ya. Nah, ini khonifidul makumul. Adapun yang kelima adalah menjaga kehormatan, hifdzul ard ya. Jadi tidak boleh untuk mengungkap apa, kehormatan saudaranya ya, menyebarkan aib saudaranya ya, apalagi yang sampai kemudian apa, terjerumus kepada perzinahan ya, mencoreng kehormatan saudaranya ya. Karena itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang tidak jelas ya. Maka Islam memberikan jembatan, yaitu dengan adanya pernikahan ya, yang sehingganya hal-hal yang akan membawa kepada perzinahan pun sudah dibendung di dalam Islam ya. Maka Rasulullah ya, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud telah mengatakan begitu, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna salisahuma syaiton. Tidaklah ketika laki perempuan berdua-duaan kecuali yang ketiga itu adalah syaitan. Maka tidak boleh, khulwat tidak diperbolehkan ya. Nah, ini 5 doruriyatul khams yang akan dijaga dalam kekuasaan Islam ya. Kalau ini betul-betul dijaga, maka Masya Allah ya, kesejahteraan kehidupan masyarakat umat ini akan baik, dan itu pun akan berimbas, akan kemudian tersambung nanti di negeri akhirat mereka ya. Nah, masalah muslimin sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, kemudian di sini adanya 5 unsur ya. Kalau ini dimiliki oleh sebuah negara, maka itu dapat diakui sebuah negara. Apa itu? Yang pertama adanya wilayah ya, teritorial
Ya, jadi wilayahnya itu jelas mana saja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya undang-undang. Ya, adanya pakem undang-undang yang kemudian diikuti, ya, ditaati. Kemudian yang ketiga, adanya pemimpin. Ya. Kemudian yang keempat, adanya rakyat yang dipimpin, masyarakat. Ya. Kemudian adanya kedaulatan. Ya. Nah, ini ketika ada 5 unsur ini, maka satu tempat itu bisa mengakui dirinya sebagai sebuah negara. Ya, dan kalau kita akan lihat 5 hal ini ada pada masa Rasul pada waktu itu. Ya, coba kita akan lihat. Ya, ketika Rasulullah membentuk pertama adalah Madinah Al-Munawwarah. Ya, kaitan dengan yang pertama wilayah, ya, teritorial. Nah, itu jelas. Ya, Madinah itu menjadi wilayah, ya, kekuasaan Islam pada waktu itu. Kemudian yang kedua, adanya undang-undang, jelas. Undang-undangnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya pemimpin, jelas. Rasulullah pada waktu itu adalah sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, adanya rakyat yang dipimpin, para sahabat Nabi, kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian yang kelima, adanya kedaulatan. Ya. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan lihat, ya, ternyata praktek yang dilakukan oleh Rasul itu kan sangat luar biasa. Ya. Ternyata sejarah membuktikan kekuasaan Islam itu, ya, berjalan sampai 1340 tahun. Ya. Jadi kan cukup begitu lama. Ya. Nah, coba kita lihat nih. Ya, pada masa Rasul itu kurang lebih sekitar 10 tahun, ya, setelah Rasul berada di Madinah, kan, baru mendirikan kota Madinah, ya, baru mendirikan negara Islam pada waktu itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada masa Khulafa Rasyidin, ya, kurang lebih sekitar 29 sampai 30 tahun. Ya, karena Rasulullah mengatakan al khilafatu ba'di, ya, salasuna sanah. Ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah mengatakan bahwa kekhilafahan setelahku kurang lebih sekitar 30 tahun kata Rasulullah. Ya, kemudian dinasti Umayyah yang dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah kurang lebih sekitar 91 tahun. Ya, kemudian dinasti Abbasiyah dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah kurang lebih sekitar 524 tahun. Kemudian di jazirah-jazirah Arab pada waktu itu, di Hijaz, kemudian Yaman, Yamamah, Bahrain, Aman, ya, itu kurang lebih sekitar 267 tahun. Ya, sampai kemudian dinasti yang terakhir yaitu dinasti Utsmani atau Utsmaniyah. Ya, itu kurang lebih sekitar 419 tahun. Ya, maka kalau mau kita total semua kekuasaan dalam Islam pada waktu itu 1340 tahun. Ya, bukan waktu yang sebentar, tapi ternyata luar biasa. Waktu yang cukup lama. Islam mengelola kekuasaan pada waktu itu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terakhir di sini adanya satu nasihat introspeksi pribadi muslim dan umat, gitu ya. Ketika kita tadi mendapati firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, di situ Allah menjanjikan untuk siapa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan, dijanjikan oleh Allah untuk siapa? Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan yang mau beramal solih. Ya. Nah, maka ini menjadi introspeksi bagi kita. Kita sudah dalam kondisi ini belum? Dengan keimanan yang baik, amal soleh yang baik, amal soleh yang maksimal. Ya. Maka kita coba akan lihat di sini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir beliau. Wa qauluhu, adapun firman Allah, wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun, dan barang siapa yang kafir setelah itu maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Faman kharaja an taati ba'da dzalik, ya, jadi barang siapa yang mereka keluar
dari ketaatan kepada Allah setelah itu. Ya, banyak melakukan pelanggaran, ya, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, ya. Faqad fasaqu an amri rabbih, maka mereka fasik dengan perintah Allah, ya. Wa kafa bidzalika dzanban 'adziman, ya, maka cukup bagi mereka itu adalah dosa yang besar, ya. Yaitu apa? Karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Mereka acuh terhadap Islam, mereka tidak peduli terhadap Islam, ya. Fa sahabah radhiyallahu anhum lama kanu aqwamun nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi awamirillahi azza wajal. Karena kita tahu pada masa Rasul diberikan kekuasaan dan itu dapat disambung kembali pada masa para sahabat Nabi. Kita paham para sahabat Nabi adalah orang yang paling lurus, orang yang paling serius, orang yang paling sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka, kesungguhan mereka dalam beramal soleh, ya. Wa atwa'uhum lillah, dan mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah. Karena nasruhum bihasbihim, ya, maka apa? Allah berikan kemenangan kepada mereka karena sesuai kesungguhan mereka dalam iman dan amal soleh. Wa adharu kalimatallahu fil masyarik wal magharib, maka Allah kemudian muliakan Islam, Allah kemudian pancarkan cahaya Islam di belahan timur maupun barat, ya. Wa ayyadahum ta'yidan 'aziman, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menguatkan mereka, ya, dengan kekuatan yang sangat paripurna, ya. Wa tahakkamu fi sairil ibad wal bilad, yang mereka bisa menerapkan daripada kekuasaan Islam, aturan Islam, ya, baik itu personal masyarakat umat pada waktu itu maupun negara. Walama qasaron nasu ba'dahum, ya, fi ba'dil awamir naqasa duhurihim bihasbihim, ya. Tapi ternyata ketika kita melihat hari ini umat sudah banyak mengendur, ya, kendornya amal ibadah mereka, kendornya komitmen mereka terhadap Islam, ya, kendurnya mereka akan kebanggaan dengan Islam, ya, kepedulian, kendurnya mereka terhadap kepedulian terhadap Islam, terhadap perintah-perintah Allah dan larangan Allah, ya, maka seperti itulah mereka akan diberikan kekuasaan, seperti itulah mereka akan diberikan kemenangan, ya. Yang karenanya di sini pun di akhir Imam Ibnu Katsir menyampaikan, ya, tapi ingat tetap bahwa orang-orang yang membawa panji-panji kebenaran ini akan tetap ada, ya. Maka beliau, ya, menukil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq la yaduruhum man khadalahum hatta ya'ti amrillah wa hum dhahirun, ya. Akan senantiasa ada dari umatku ini sekelompok manusia yang mereka akan dimenangkan oleh Allah karena mereka membawa kebenaran. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ingin menyakiti, ya, tidak peduli terhadap orang-orang yang ingin menghinakan dia, ya. Mereka akan tetap dimenangkan sampai datangnya hari kiamat. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, sekarang tinggal introspeksi bagi kita, sejauh mana kesungguhan kita dalam pengamalan Islam ini dan sejauh mana keimanan kita. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berikan satu kemanfaatan. Dan ternyata bahwa Islam telah mengkaji terkait dengan masalah politik ini, yang sehingga mudah-mudahan Allah akan selalu berkahi kehidupan kita, keluarga kita. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.